Shalom saudara. Tolong lihat di bangku saudara masing-masing, coba ada apa. Barangkali ada sesuatu yang diduduki. Enggak ada. Saudara, tanpa sadar apa yang kita ucapkan membawa pengaruh. Saya ingin nguji sebetulnya bahwa apa yang kita katakan benar gak bawa pengaruh, kuasa. Dan itu ada beberapa orang yang mulai lihat-lihat di bawahnya itu ada apa. Nah saudara, di dalam firman Tuhan katakan, Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 24 berkata demikian. Saya ingin bicara tentang kuasa perkataan. Amsal 16 ayat 24 demikian berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakannya. Jadi bahwa kuasa perkataan itu sangat berpengaruh. Minggu lalu Pendeta David berbicara tentang memilih pikiran yang benar. Mengapa? Pikiran. Karena dari pikiran lahir sebuah konsep. Dari pikiran lahir sebuah rancangan. Dari pikiran lahir sebuah gagasan. Ketika Allah hendak mengembangkan kerajaannya di bumi, yang dia persiapkan untuk manusia, di mana manusia itu sebagai penguasa, dan ini disebut sebagai konsep atau rancangan. Ada di dalam benak pikiran Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan, ya ini narasi dari awal itu, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Musa menerima wahyu, jadi Tuhan waktu mempunyai rancangan itu, dia Tuhan pertama kali ketika rancangan itu ada untuk manusia di bumi ini, lalu Tuhan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ katakan juga langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra Araya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Nah saudara, saat konsep itu ada dalam pikiran, wah apa yang selanjutnya yang aku akan kerjakan kata Tuhan dalam pikirannya. Maka Tuhan mengatakan jadilah terang ayat 3, maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat kelima, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat ke-6 berkata kembali, ayat ke-6 atau ayat ke-5 itu berkata bahwa jadilah cakrawala. Nah saudara, berfirman ini menjadi satu penting. Jadi perkataan, maka saya menghubungkan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dikatakan itu ekuivalen. Yang harus memberikan satu kesinambungan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan mestinya tuh sama. Dan itu akan terjadi dalam iman kita. Kalau perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa, berarti ketika kita mengatakan firman dalam kehidupan kita, ada kuasa yang kita katakan itu. Ada kuasa yang keluar dari apa yang kita katakan. Dan ini menjadi penting bagi saudara dan kita semua. Karena kata-kata setiap orang memiliki kekuatan atau kuasa. Untuk itulah saya mengingat dan memohon agar berhati-hati dalam kita berkata. Hati-hati.
dalam kita berbicara. Kata-kata juga mempengaruhi hidup seseorang, bahkan atas hidup dan matinya. Kenapa Yesus mengatakan bagaimana perkataan kuasa Tuhan Yesus itu begitu dahsyat dan luar biasa. Ketika dia berkata kepada pohon, engkau akan mati, terkutuk pohon itu, maka pohon itu mati dan terkutuk. Kok Tuhan begitu jahat? Nanti itu sebetulnya mestinya ada sesi tertentu yang ingin bisa memahami kata-kata yang sulit dalam Alkitab. Semestinya jemaat juga rindu untuk hal itu. Ada banyak kata-kata firman Tuhan yang sulit untuk kita pahami. Tapi saudara, kalau saudara berdasarkan iman dan telan saja begitu, Tuhan sendiri nanti yang akan mencernakan dalam pikiran kita. Nah saudara-saudara yang kekasih, boleh diklik enggak ini? Nah ini makanya dijahit itu mulutnya saudara. Nah ini yang saya katakan tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudera raya. Oke, sayang saya punya ini mesti diganti kali, udah enggak. Konsep ini lahir dari firman dan perkataan, saudara. Jadi perkataan mengandung kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh atau dianggap tidak penting. Nah, dalam diri kita ada satu kemampuan untuk menjadi sangat baik atau sebaliknya, yang begitu jahat. Sebetulnya itu dikonsep dari ketika kita memikirkan orang ini kok lihatnya itu menyebalkan sekali, langsung muncul di pikiran kita, di hati kita. Dan ketika itu menguasai pikiran dan hati, maka keluarlah kata-kata. Bisa jahat, bisa baik. Nah hal ini satu-satunya dapat disebabkan oleh lidah. Lidah kita ini. Jadi sangat perlu untuk berhati-hati saat berbicara dan memilih kalimat ketika hendak berbicara kepada siapapun. Terkadang kita nggak sadar. Oh kita udah deket, saya pernah ngalami. Sepertinya bisa bercanda begitu ya. Tanpa disadari dia cerita kepada saya, bukan dianya, tapi orang lain cerita kepada saya, Om, dia sebel tuh sama Om kalau ngomongnya begini. Oh, nah padahal menurut saya sudah biasa bercanda, tanpa sadar candaannya itu menyentuh di hati. Bahkan katanya seperti perkataan itu menyayat di hati seperti sembilu. Saudara, dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat kedua, saya mengingatkan saudara, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna. Orang yang sempurna atau orang sempurna yang dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perkataan itu, lidah itu bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Om, saya nggak bisa ngomong. Siapa bilang? Kecuali kalau memang dia cacat, ya memang dia bisu. Tapi orang bisu pun mampu mengungkapkan kata-katanya dalam pikirannya itu. Sudah tahu orang yang terlahir dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa ngomong, tetapi pikirannya masih jalan. Dia pinter sekali. Orangnya cacat. Dia ahli metafisika. Siapa? Stephen Hawking. Orang yang cacat tapi dia bisa menggunakan kemampuan berpikirnya, dia bisa menulis.
Coba saudara bisa bayangkan, dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa menulis. Dia bisa apa? Lewat apa? Tangannya cacat. Lewat pikirannya disambung dengan itu, dengan komputer dia bisa. Jadi saudara, ketika perkataan kita diucapkan sama, itu perkataan itu sama seperti apa? Perkataan itu sama seperti, maaf, kita sudah dewasa, sama seperti sperma. Sperma atau benih apabila masuk dalam rahim akan menghasilkan janin. Jadi perkataan itu seperti itu. Ketika masuk dalam pikiran, ya kita ngomong nih, waduh hari ini David mesra sekali. Bersama dengan istri putih-putih lagi. Wah, nah dia senyum, ketawa. Tapi kalau hari ini rasanya cemberut atau apa, ada apa nih? Udah mulai berpikir lagi. Itu kata-kata. Jadi kata-kata itu seperti sperma atau benih ketika masuk dalam rahim, ya, dia akan menghasilkan sesuatu, janin itu dia pasti jadi. Nah jadi apa yang baik kata-kata itu? Ketika firman Tuhan masuk dalam pikiran kita sebagai rahim, maka perkataan firman itu akan menjadi hasil janin yang akan berbuah. Ada janin, berarti ada kehidupan enggak di dalam janin itu? Ada. Suatu saat nanti akan apa? Lahir anak. Bukan berarti, oh ini sudah enggak tahu ya apa nih yang ada. Enggak, itu anak. Makanya kalau di dalam ada pembelajaran sukacita di dalam mengandung itu, kita dalam pranikah ada satu pelajaran itu, saya berikan pelajaran dari umur 1 minggu, umur sekian. Itu Tuhan membentuk sedemikian rupa. Baru 2 minggu saja Tuhan sudah membentuk saraf-saraf dalam otak. Sampai nanti dia bisa merasakan, mendengar. Jadi kalau kita mau mengatakan, hai anakku, aku bangga dengan engkau. Itu ketika umur berapa kita bisa ngomong begitu dengan anak yang ada di dalam janin. Makanya saudara ingat kalau hamil itu orang dulu bilang apa? Ada apa-apa, amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Karena apa? Ketika dia kaget, itu anak akan nyambung loh. Pernah lihat orang mukanya judes sekali. Ada apa begini mulu? Enggak ada apa-apa, dia kayaknya begini terus. Kenapa? Kalau diteliti, jangan-jangan waktu hamil itu orang tuanya berantem terus. Sehingga gak pernah ada satu hal yang senang itu. Lihat, aduh gini terus. Ada pengaruh. Dia kaget, terpengaruh juga. Makanya yang hamil sukacita terus. Jangan suka cerewet. Nanti wah, jangan suka bawel apa dikit-dikit. Anaknya ingat, anakmu hati-hati, jaga sukacita senantiasa. Karena itu mempengaruhi. Nah, apa yang kita ucapkan itu akan nyata. Ketika kita sering mengucapkan dengan lantang semua itu, tertanam dalam pikiran di bawah sadar, alam pikiran bawah sadar kita. Dan itu hidup dan akan terus berakar. Akan terus berakar, akan terus bertumbuh. Makanya konsep ini yang saya ingin jalankan di dalam ketika saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ingin jalankan terus supaya saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari apa yang disampaikan itu. Sungguh itu akan menjadi satu kenyataan. Saya pernah mengalami dan saya katakan, saudara, kemarin saya sudah sampaikan kepada mungkin di jam doa atau apa. Saya dulu pernah pergi dengan Pak Ook, Pak Yanok,
Ketika tangan saya ini susah untuk mengangkat segala macam, udah berkali-kali ditotok pakai apa, nggak tahulah totok pakai apa. Rasanya sakit sedemikian rupa. Pergi kemana nggak ada sembuh-sembuh. Boro-boro begini, baru begini aja susahnya setengah mati, begini susah. Sekarang buktinya nggak dipijit nggak apa. Saya menggunakan kata-kata iman saya. Saya berkata, sembuh. Saya mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan, setiap tarikan napas kita ada Tuhan. Dan ketika apa yang saya katakan, saya ingat perkataan Tuhan. Dan mulai disalurkan dalam kehidupan saya. Engkau sembuh, engkau sembuh. Sekarang saya ingin membuktikan dengan satu hal, bahwa saya tinggal satu, sakit gula. Saya pernah tanya kepada dokter, kalau sakit gula itu apanya yang rusak sih sebetulnya? Pankreas. Pankreasnya yang rusak. Nah ketika pankreas rusak, kenapa enggak diobatin pankreasnya? Kok yang selalu dikendalikan gulanya, kadar gulanya? Saya kan kepingin sembuhnya, bukan kadar gula itu kan bukannya yang gulanya, intinya apa yang disembuhkan? Saya tanya dokter begitu. Padahal di dalam hati saya, dasar, ini hati, pikiran. Belum ngomong, supaya tiap bulan nih datang bayar dia begitu kan. Karena kan gak diobatin, sebetulnya yang inti obatnya kan sebetulnya pankreasnya yang rusak. Kata dokter gak bisa, dokter yang ngomong. Tapi ada beberapa hamba Tuhan juga bisa disembuhkan. Pankreasnya kembali pulih. Dan saya mulai terpacu itu. Dengan saya berkata, setiap saya tarikkan napas saya mulai berkata, pankreas engkau sembuh. Kadang-kadang kita pernah ngomong nih kepada jantung kita, jantung terima kasih ya, engkau sudah memberikan aku denyutan yang kadang kita nggak diucapin terima kasih loh. Ya, makanya dia mogok. Ginjal, terima kasih engkau sudah memberikan begini-begini, ngomong gak apa-apa. Tuhan telah memberikan aku ginjal yang baik, paru-paru yang baik. Sudah berkata begitu, besok diracunin lagi paru-parunya. Ya gak akan jadi. Maaf yang ngerokok, sudah ngomong begitu, saudara gak akan bakalan terjadi pemulihan yang bagaimanapun. Kenapa? Karena Tuhan ingin clearkan, saudara masukin lagi itu. Nah kita jaga keseimbangan kita. Oke ya, perkataan ini penuh kuasa saudara. Jadi contoh ketika kita membuat satu kesalahan dan mengambil sikap kata-kata yang negatif, lalu mengeluh. Misalnya, saya kira itu tidak mungkin hidupku dan anakku memiliki masa depan yang baik. Ketika engkau mengalami satu kesusahan, ketika saya mengatakan, Tuhan aku gak punya uang, tapi aku yakin engkau pelihara aku untuk menyekolahkan anak-anakku dengan baik. Itu, kalaupun pada kenyataannya kita belum punya. Saudara bagaimana bisa punya? Orang bisa dihitung. Untuk sekolah satu anak aja nggak cukup pada waktu itu. Dengan uang iurannya. Apalagi nanti 3 anak, 1 nyusul, 1 lagi nyusul. 1 aja nggak cukup, apalagi 3 nanti. Saya berlutut di sini dan saya percaya Tuhan akan berikan yang baik. Puji Tuhan, nyata setiap bulan saya nggak pernah ngutang juga di sekolahan. Cuman hanya dengan apa? Perkataan firman. Saudara bisa hidup saat ini. Saya yakin dan percaya. Saudara masih memiliki iman. Tapi kenapa terlambat? Karena saudara sulit untuk mengatakan itu. Kadang-kadang antara kenyataan dengan apa yang diimani itu berbeda. Maka saudara jangan berpikir, aduh mana mungkin masa depan anakku menjadi masa depan yang baik. Tidak mungkin, saya pikir saya akan menerima kesehatan yang baik.
Saya tidak mungkin akan menerima keuangan yang lebih baik. Ingat, saat kita mulai berbicara saat ini, kita menjadi apa ya? Apa yang ingat tentang Tuhan katakan. Saat kita mulai saudara berkata seperti ini, kita menjadi musuh terbaik dengan diri kita apabila hal-hal negatif itu nyata atau kita omongkan. Jadi bisa musuh apa ya? Musuh yang bagi diri kita sendiri. Ketika mau mengimani firman Tuhan, pikiran kita berkata, wah nggak mungkin. Itu musuh, jadi bertolak belakang terus. Ya, ketika engkau berbicara apapun yang pernah mengalami itu, aduh saya nggak punya uang, tapi ketika saudara datang ke dokter, saudara periksa dan lain sebagainya, ternyata Tuhan buka jalan dan seterusnya. Itu cara Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Tapi terkadang kita nggak mensyukuri itu. Saya bilang, kenapa saya sakit bisa cuan? Bisa untung dapat uang. Ketika saya mau sulit-sulit mau operasi begitu, istri saya bilang, nanti aja pakai obat ini. Saya tahu dia yang pegang duit masalahnya. Saya nggak tahu, nggak mau ngerti begitu. Karena saya nggak pegang duit. Kalau kamu ke dokter berapa begitu? Saya bilang sudah, kalau enggak saya bisa mati nih. Orang sakit sekali. Saya deh kalau kamu nggak mau nganter saya pergi dah sendiri. Akhirnya dia ikut juga. Operasi usus buntu udah pecah, ya kalau enggak lewat. Dulu yang mikirin uang, ternyata ada yang kasih, ada yang begini. Lebih saudara. Tapi apa yang saya alami jangan saudara ngikut-ngikutan, karena beda kadang-kadang panggilannya atau berkatnya itu kadang-kadang beda. Saya berpikir saudara, kok enak amat ya orang berdoa dikasih rumah begitu, kok saya enggak. Nah, saya pernah komplain ke Tuhan, bukan komplain, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa begitu kok dia berdoa begini sakit atau mobil tabrakan, dikirim duit, ada yang transfer, berapa? 38 juta biayanya, tercover 38 juta. Terus ada ini begini, dapat rumah. Kok saya enggak Tuhan? Lalu Tuhan bilang, itu anugerah. Sebab anugerah itu berbeda satu dengan yang lain. Saya pernah berkata kepada pendeta David, itu mobil pakai aja, nanti akan diberi, akan dikasih. Lama-lama BPKB-nya nanti biar dipakai begitu. Saya bilang saya punya pengalaman. Benar juga, ketika dijual uangnya dikasih sama dia. Apa yang kita ungkapkan itu akan menjadi satu kenyataan. Nah saudara, kalau kita perlu apa dalam kehidupan kita, perlu waspada. Jangan biarkan pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan negatif itu muncul. Nah ini tuh, Pak David itu selalu waspadalah. Jadi waspada, jangan biarkan pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan negatif itu muncul. Kalau muncul, diam. Ini ada mau menyerang kepada saya. Jujur ngomong, saya sekarang kalau berangkat dulu, kalau pergi kemana-mana begitu ya, naik pesawat, dulu sih nggak takut, sekarang mulai takut saudara. Dan waduh, terus renungan hari ini bicara tentang, saya nggak tahu juga itu bicara tentang hari kekekalan atau jangan menghadapi kekekalan begitu. Saya bilang aduh Tuhan, saya mau pergi dari sini ke sono, naik lagi ke sono, sampai pergi ke satu pulau katanya, naik kapal itu di laut lepas. Waduh Tuhan, saya udah mulai berpikir, ini jangan-jangan kok pesennya ingat hari kekekalan segala macam, jangan-jangan seperti ngomong begitu ya. Oh enggak lah. Karena apa? Karena perkataan itu saudara,
tanpa sadar mempengaruhi. Jangan biarkan muncul pikiran yang negatif. Baru tadi pagi saya bilang, Tuhan terserahlah kehendak-Mu. Karena berbicara Tuhan tentang kekekalan ya. Terserah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tapi saya bilang ke Tuhan, masih banyak loh Tuhan yang belum dikerjain. Kalau bisa damai begitu dengan Tuhan. Nah saudara, untuk apa? Kita mungkin tergoda untuk berkata tentang keadaan kita yang sebenarnya. Tanpa sadar pula dapat melemahkan iman kita. Biasanya kan begini, bagaimana keadaan kamu? Orang bule kan jujur, not good, begini-begini, saya berantem dengan istri dan lain sebagainya, dia cerita. Kalau saya bukan munafik, tapi iman lah, harus jangan munafik. Bagaimana keadaan kamu? Baik, dan imani baik. Saya selalu berkata baik. Karena apa? Tanpa disadari dengan apa yang kita ucapkan, terus adrenalin kita, darah yang ada dalam kita, neutron, semua saraf yang ada di otak kita itu akan bekerja. Menyalurkan itu dan benar terjadi hal yang baik dalam hidup kita. Bagaimana? Keadaannya sih sepi. Gimana? Sepi, gak ada penumpang atau gak ada begini-begini. Itu tolak itu. Tuhan depan nih ada penumpang. Apa begini-begini. Coba. Ya, besok praktek ya. Akan menjadi satu kenyataan. Tapi bukan dengan emosi saudara. Bukan dengan cara berpikir kita, tapi ungkapkan firman. Karena firman itu berkuasa dalam hidup kita. Nah saudara, jadi sesungguhnya Tuhan menginginkan kita menggunakan perkataan yang mengubah keadaan negatif. Alkitab memberitahu kepada kita dengan jelas agar kita berbicara kepada gunung-gunung beranjak. Ya, Markus 11 ayat 23 itu bicara tentang iman. Bila engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka akan beranjak. Nah sekarang, apa yang kita hadapi? Gunung-gunung apa yang saudara hadapi? Permasalahan rumah tanggakah? Kesehatankah? Keuangankah? Itu sebagai gunung-gunung itu. Saudara bisa katakan itu. Keluar. Dan kau tidak lagi sekarang ada beranjak, ada diam dalam kehidupanku. Masa depanmu, engkau takut dan lain sebagainya, katakan itu. Mari mulai perkatakan masalah rumah tangga, kesehatan, keuangan. Jadi lidah sebagai medan pertempuran yang dicobai, ditarik atau yang dicoba ditarik Tuhan atau si jahat. Ini lidah kita nih. Tergantung lidah kita. Bagaimana kita menggunakan lidah? Kalau kita tidak gunakan untuk Tuhan, maka setan akan menggunakan lidah saudara. Kalau pikiran kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, ya, diisi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat saudara khawatir, maka ucapannya pun seperti itu. Coba setiap hari baca apa? Baca tentang apa? Misalnya tentang Sophie. Wah, ceritanya pasti gak jauh dari situ. Ketika ketemu, ini lu bagus lu, ini ya, kemarin murah lu, diskon lu ini berapa? Hari ini 12, nanti wah dahsyat 12, 22, 12, 22, itu akan dahsyat sekali. Wah, karena apa? Tiap hari itu. Tapi kalau tiap hari diisi dengan firman Tuhan, omongannya juga firman Tuhan. Kalau tiap hari saudara berbicara tentang, si ini ribut, si ini begini, ini begini, lahirlah perkataan itu juga. Apa yang kita isi di pikiran kita, itu akan mengeluarkan kata-kata. Jadi
lidah itu saudara digambarkan dalam surat Yakobus begitu jeli. Kalau saudara baca Yakobus 3 itu, bicara tentang lidah, ayat 1 sampai dengan 20 mungkin. Lidah yang kecil tetapi memiliki kuasa yang begitu besar. Karena apa? Karena saudara, lidah ya itu seperti apa? Perkataan memiliki kuasa bila tongkat dan batu hanya dapat menghancurkan tulang. Tetapi perkataan bisa menembus jiwa dan merusak selama-lamanya. Dasar anak gak bisa kerja. Begini. Dasar anak bodoh, anak gak bisa kerja. Lama-lama saudara, dia itu anak. Oh iya ya. Berapa? 1 tambah 5. 1, 2, 3. Dia ingat mamanya bilang bodoh. Nggak tahu ah. Karena apa? Tiap hari dia jejelin begitu. Saudara, jadi punya kuasa merusak akhirnya apa? Merusak anak kita. Merusak jiwa itu anak, merusak jiwa itu orang. Makanya kata-kata itu katanya apabila kita terus ungkapkan kebohongan, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Siapa yang mengungkapkan itu? Yang jelas bukan orang Kristen. Karena Kristen itu harus katakanlah ya di atas ya. Katakan tidak di atas tidak. Karena firman Tuhan tidak pernah dirubah. Kekristenan tidak pernah merubah firman Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Tongkat dan batu itu hanya dapat menghancurkan tulang, tapi perkataan dapat menembus jiwa dan merusak selama-lamanya. Jadi lidah itu seperti racun yang mematikan. Lidah, Amsal 15 ayat 4 berkata begini. Lidah lembut, tadi sudah dikatakan, lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Itu Yakobus 1 ayat 26. Jadi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita mengenai pentingnya menjaga perkataan. Tuhan Yesus berkata kepadamu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Coba buka di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada apa? Pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan. Jadi perkataan itu penting saudara. Untuk kita apa? Untuk kita pahami. Karena perkataan merupakan apa? Merupakan sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Perkataan dapat mengubah keadaan. Yakobus mengatakan firman Allah seperti cermin. Ketika kita membacanya, maka kita dapat mengenal diri kita yang sesungguhnya. Betul? Cermin begini. Kalau saudara mukanya ada tompel di mana, saudara tahu. Tapi kalau saudara enggak ngaca atau mungkin juga kena cemong di mana atau kena apa hitam debu yang itu, saudara enggak tahu di mana ya. Datang ke pesta, kenapa setiap orang ketemu dengan kita ketawa terus? Ketawa, oh ini ketawa, saya jangan-jangan temennya lontong, cak lontong marimu, dia ketawa terus belum apa-apa, oh bangganya dia, langsung dia daftar di stand up comedy. Padahal bukan
bukan setiap melihat mukanya itu ketawa lucu, bukan. Ada yang lucu di mukanya karena ada apa? Ada cemong yang itu. Harus apa? Harus ngaca. Saya nggak tahu kalau perempuan pakai lipstick atau lipstick, ya kenapa selalu pergi ke kaca atau ke cermin? Nggak begini-begini sendiri. Supaya apa? Kalaupun enggak ada itu selalu saya nggak tahu ada dompet kecil, ada cerminnya begitu. Padahal sudah digini-giniin pasti dia. Kelewatan di sini, pakai tisu lagi. Astaga. Pentingnya cermin. Coba kita mencermin diri dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jangan bilang saya nggak berbuat dosa, saya orang baik. Baca firman Tuhan. Cermin hidup kita. Jangan-jangan kita banyak berdosa. Lewat apa? Lewat pikiran, lewat perkataan. Yakobus 1 ayat 23 di situ berkata begini, ketika dihadapkan pada standar firman Tuhan, kita dapat mengetahui seperti apa kita. Bahkan dalam Yakobus 3 ayat 12c mengatakan bahwa mata air asin tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Jadi itulah hubungannya antara pikiran, hati, perkataan. Jadi kalau pikiran kita diisi dengan yang asin, ya, dengan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, maka ini akan tersimpan. Ketika ngomong itu dalam akan tersimpan. Dan akan keluar yang negatif. Sebagaimana sumbernya, demikian pula hasilnya. Jadi mau diisi apa nih pikiran kita? Maka dia akan mengeluarkan kata-kata. Kata-kata itu akan masuk lagi dalam pikiran orang. Ya. Dan itu ketika masuk dia akan cerna lagi, simpan lagi. Perkataan kita mencerminkan siapa sesungguhnya kita. Apakah kita orang baik atau orang jahat? Sudah, balas aja. Nah kan udah jangan dipikirin lah yang begitu. Biarin aja dia ngomong apa. Saudara, saya pernah dinasihatin begini. Biar orang lain berbuat salah kepada kamu. Asal jangan kamu berbuat salah kepada orang lain. Saat itu saya bilang udah biarin aja, ini orang kurang ajar dari dulu begini-begini. Saya diingatkan itu. Jadi setiap kali saya mau berbuat begitu, saya selalu ingat kata-kata itu. Biar orang lain berbuat salah, tapi jangan kamu berbuat salah. Saudara, jadi perkataan kita mencerminkan siapa kita. Dari lidah kita dapat mengenal diri kita. Dan kita dapat mengenal orang lain melalui apa yang dia katakan. Orang pesimiskah atau orang optimis? Bentar-bentar, aduh om, saya begini om. Aduh, udah dikasih tahu, misalnya begini, udah dikasih tahu. Iya om, tapi kan dia kan begini. Nah, udah dijelasin, tapi lagi begini. Saudara jangan pakai tapi lagi kalau pakai firman Tuhan. Lalu firman Tuhan katakan begini, begini. Jangan pakai tapi lagi. Kalau tapi itu banyaknya di Manado, di Maluku Utara, tape. Tapi itu tapi kita, pikiran, tape. Jadi ada kisah sebagaimana perkataan dapat mengubah hidup seseorang. Ada seorang wanita yang berjalan dalam keadaan hamil tua. Di mana
pacarnya tidak mau bertanggung jawab pada waktu itu. Dia penuh dengan rasa malu, sambil berjalan menangis kebingungan. Terus ia pergi menuju klinik aborsi. Sudah, ini gara-gara begini nih. Aku nih begini, udah digugurin aja dah. Dia ingin menggugurkan kandungannya. Di tengah jalan seorang ibu menghentikan orang tersebut dan berkata, "Nak, aku tidak mengenalmu dan juga tidak ingin mengganggumu. Tetapi saat melihatmu, aku tergerak untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu." Dia cuma hanya mengatakan begitu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak pernah melupakan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Semuanya akan berakhir dengan baik. Kata-kata akhirnya apa? Dia membatalkan niat itu. Dia selalu ingat Tuhan Yesus mengasihimu, dia mengasihimu. Sampai akhirnya dia segera berlutut di sudut jalan dan berserah kepada Tuhan. Membatalkan keinginan tersebut. Kini dia melahirkan seorang anak yang menjadi penyanyi dan motivator yang terkenal. Yang dipakai Tuhan dan menjamah hati banyak orang. Namanya saudara Israel Houghton. Ini kalau saudara anak-anak muda atau mungkin juga yang kenal ini. Ini yang rencananya digugurkan. Tetapi ada seorang yang mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia berubah. Dan dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia berkata dengan kebenaran firman Tuhan tentang anak itu. Nah, engkau harus hidup dalam Tuhan begini-begini. Tuhan mengasihimu gini-gini. Dan apa yang terjadi? Tuhan pakai anak itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki kuasa untuk mendatangkan perubahan. Masalahnya perubahan yang positif atau negatif. Dampak kuasa indah lidah itu, dampak kuasa dari lidah saudara, yang mengarahkan bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri kita. Jadi kalau hal-hal yang negatif saudara menghantui kehidupan saudara, itu berarti sudah ada campur alih atau campur tangan kuasa lain dalam hidup saudara. Ketika itu terus menghantui, jangan-jangan, apalagi jangan-jangan. Enak sebetulnya kalau di Jawa itu jangan apa, jangan ini, jangan itu, jangan. Nah, orang yang bukan dari Jawa saudara, enggak makan saudara, karena semuanya sayur semua. Pak monggo Pak, jangan lodeh, jangan sop ayam, jangan apa. Lah kok disuguhkan kok semua ini jangan, kapan saya makannya? Maka perlu memahami itu. Jangan itu artinya sayur yang berkuah. Nah saudara, jadi lidah itu menjadi satu hal yang penting. Kuasa lidah yang mengarahkan bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri kita. Ingat bahwa iblis senantiasa ingin mengganggu agar kita tidak mau mendengarkan atau tidak mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya itu. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, perkataan dapat menolong kita untuk mencapai tujuan kita atau justru membawa kita kepada kehancuran yang mengerikan. Tergantung apa yang kita katakan. Mendatangkan pertolongan atau menghancurkan. Lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Setiap apa yang kita katakan memiliki konsekuensi, saudara. Kita dapat membawa sebuah inspirasi dan kebahagiaan kepada orang lain melalui ucapan kita. Atau juga lagi sakit. Sakit apa?
Oh sakit ini, oh iya tuh kemarin tuh tetangga saya juga sakit yang sama meninggal tuh. Sudah langsung, hah? Langsung dia stres. Tuh yang 2 hari yang lalu juga sama lu sakitnya begitu. Makanya kenapa orang COVID saat panik begitu ya, COVID panik. Karena dengar beritanya apa, wah ini mati. Ketika nafas aku bikin warisan. Itu tanah yang di sono jangan dijual. Punya siapa? Punya orang lain. Karena beritanya begitu menyeramkan. Jadi perkataan itu saudara bisa menghancurkan atau bisa memberikan kebahagiaan. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati tentang apa yang hendak kita katakan. Kenapa kita perlu hati-hati dalam perkataan? Perkataan dapat menghancurkan. Tadi dapat mengubah keadaan, ini dapat menghancurkan. Oleh sebab itu kita satu hal yang harus kita perhatikan agar kita mengucapkan perkataan bijak. Karena lidah dapat diperlakukan sebagai bagian hidup yang sangat berbahaya. Jadi besar peranan lidah itu dalam kehidupan manusia, maka pergunakan lidah harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sama seperti api dapat menjadi sarana untuk mendatangkan bencana. Api bila kecil bisa dimanfaatkan, tergantung juga masaknya. Kalau api walaupun kecil digunakan tergantung menggunakannya. Api kecil apa? Misalnya korek, ya, korek gas. Bisa untuk apa? Masak, tapi bisa juga untuk melukai orang. Pakai begitu pakai gasnya digedein. Atau nih ya, pelan ya. Apa? Oh, langsung. Nah saudara itu bisa juga mencelakakan. Apinya kecil, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kata-katanya kecil. Tapi bagaimana kita menggunakannya? Bisa juga mendatangkan keuntungan atau kecelakaan. Oleh karena besarnya peran lidah dalam kehidupan manusia, maka pergunakan lidah harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36. Tapi tadi sudah dikatakan ya, tapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Mengapa Alkitab secara khusus memberikan perhatian pada lidah? Memang bukan bagian tubuh yang lain. Sebab lidah sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Supaya bisa ngomong dengan baik, kata-katanya dengan baik, maka setiap saudara makan sop kambing, sop lidah bang. Apapun dia maunya lidah. Ada sekba, lidahnya ada enggak? Supaya apa? Supaya pintar ngomong. Jadi saudara, dalam memahami hal ini kita harus menganggap bahwa lidah satu-satunya ancaman yang bahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Yakobus pasal 3 dikatakan saudara, tadi saya sudah singgung bagaimana buasnya lidah seperti binatang. Tapi lidah mudah memberi satu pesan agar kita menjinakkan lidah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dapat menjinakkan lidah? Caranya adalah kita tetap melekat dengan Tuhan. Kita tetap melekat dengan Tuhan, tetap baca firman-Nya. Maka Tuhan akan membiasakan diri mengucapkan perkataan-perkataan positif dan bijak. Jadi ketika kita melekat itu kita akan terus ngomong. Satu hamba Tuhan, jadi apa yang dia udah hafalkan firman Tuhan, doanya cuman hanya ayat-ayat firman Tuhan. Dia cuman doanya begitu. Jadi ketika dia ngomong dia ingetin terus firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam yang seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah terus dia hafal doa begitu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi dia cuma doanya begitu aja ngucapin itu. Sambil mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah ketika kita diisi dengan firman Tuhan, sekali lagi, perkataan akan keluar firman Tuhan. Jadi kalau saudara, perkataan bisa mengubah, perkataan saudara bisa menghancurkan, perkataan bisa membawa kehidupan saudara secara dahsyat. Saya kasih contoh saudara, cuman ini waktu tinggal beberapa menit lagi. Saya kasih contoh, lidah seperti kekang pada mulut kuda, lidah seperti kemudi pada kapal yang besar, kecil, tapi dia bisa mengemudikan itu. Lidah memiliki kuasa untuk mengarahkan dan membangun. Jadi ketika membesarkan anak kecil, kita harus katakan kamu anak yang baik. Walaupun badalnya, kamu nakal bener nih, susah bener dikasih tahu. Jangan. Nah kamu ini pinter, jangan begitu. Nah itu kan membangkitkan. Nakal, iya mama gua juga bilang, dia juga ngomong nakal. Dia bawa pisau tiap sekolah. Wah. Jadilah dia nakal. Temennya sebangku, dia lihat banyak duit, dia keluarin pisau. Ayo, bagi gua uang jajan. Awas lu ngomong. Wah, itu dari mana? Dari rumah sih diajarin bandel, nakal. Nah, saudara, jadi lidah memiliki kuasa yang mengarahkan atau membangun. Ketika kita membesarkan anak seperti itu, coba kita gunakan kata-kata yang baik. Kamu anak bodoh, gak berharga dan seterusnya. Jangan bicara begitu. Nah saudara, saya kasih contoh seorang perempuan Syro-Fenisia. Apa yang dikatakan Yesus ketika dia ingin mengharapkan sesuatu untuk kesembuhan anaknya yang kerasukan setan itu. Orang Syro-Fenisia apa? Tuhan Yesus bilang begini, aku tidak baik memberi makan kepada anjing. Jadi aku lebih dulu, kalau nggak salah ceritanya begini. Jadi dia mengungkapkan itu, terlebih orang-orang Yahudi yang harus dikasih makan. Jadi remah-remah itu biarlah begitu. Tapi remah-remah ini kan dari anak juga kata orang itu. Perempuan Syro-Fenisia itu nggak sakit hati dibilang anjing itu. Karena dia tahu sebutan itu sebutannya kata-kata. Nah ini kembali kata-kata yang apa ya, yang sulit untuk dicerna. Nah Yesus mengungkapkan itu memang udah ada istilah begitu ya. Tetapi perempuan Syro-Fenisia dia tahu bahwa orang di luar Yahudi itu disebut anjing atau binatang. Sebetulnya istilah itu adalah satu hal yang najis. Orang di luar Yahudi itu najis, ya. Nah, dia berkata, "Ya, tetapi aku juga ya terima remah-remah dari anak itu." Perempuan Syro-Fenisia itu enggak sakit hati ketika dia ngomong begitu. Ya sudah kalau enggak dibilang, enggak dikasih, ya aku pergi aja. Tidak. Tapi dia berkata, dia menangkap perkataan Yesus. Maka Yesus katakan apa? Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadi kata-kata itu saudara mendatangkan satu kuasa yang dahsyat. Ketika Yesus, orang Syro-Fenisia itu berkata seperti itu, apa yang terjadi? Kuasa dahsyat kepada siapa? Kepada anaknya. Kesembuhan terjadi, anaknya kelepasan dari apa? Dari roh jahat itu. Jadi perkataan itu sangat penting. Mau saudara mendatangkan, mengubahkan kehidupan saudara atau menghancurkan? Bahkan kata-kata bisa mendatangkan satu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari saya ajak saudara untuk tetap menyadari. Ingat, hati-hati dengan lidah yang ada dalam hidup kita. Gunakan dengan baik.